Jadi di masanya memang di Tapanuli Raya, rumah sakit kita ini adalah rumah sakit rujukan se-Tapanuli Raya. Jadi masyarakat-masyarakat bahkan bukan hanya sekitaran rumah sakit HKBP, tetapi dari luar kota juga banyak yang memilih berobat di rumah sakit HKBP. Tetapi yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, rumah sakit HKBP memang sedikit agak terjadi penurunan. Karena Apakah ada peluang membuka rumah sakit di berbagai tempat AKBP? Saya kira dengan penduduk jemaat kita yang 5 juta lebih, ya bukan hanya peluang. Kalau Muhammadiyah itu udah banyak apanya, rumah sakit Muhammadiyah dan sudah beranak pinak itu. Kalau kita kok nggak beranak-beranak gitu loh, rumah sakitnya hanya itu. Baik, terima kasih penonton, sudah sangat banyak sekali perkembangan-perkembangan yang baru yang boleh kita dengarkan pada saat hari ini. Nah, tadi kita sudah banyak sekali berbincang-bincang tentang pelayanan rumah sakit maupun tentang Yayasan Kesehatan HKBP. Lantas, di samping itu semua pasti ada tenaga-tenaga dari pendidikan yang memajukan perkembangan tersebut. Nah, sekarang kita sudah hadir tamu kita yaitu Ibu Direktur Jane Sirait. Ya, Ibu ini salah satu direktur dari Akper HKBP, milik HKBP yang ada di Balige. Bolehkah Ibu menceritakan nih bagaimana gambaran umum dan sistem pembelajaran di Akademi Perawat HKBP pada saat ini? Baik, terima kasih Inang atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan ceritakan sedikit bagaimana tentang adanya Akper HKBP Balige ini. Kalau kita bicara tentang Akper HKBP Balige, dulunya Akper HKBP Balige ini dalam bentuk PKU, penjenang kesehatan tingkat C, yaitu dia ada yang untuk kejuruan keperawatannya, ada kebidanannya, itu sudah ada di tahun 1924. Jadi sudah lama Akper ini sebenarnya ada. Tapi nama-nama tingkat pendidikannya sesuai dengan peningkatan kurikulum, mungkin tingkat dari program pemerintah semuanya dirubah. Jadi dari PKC dia diubah di tahun 2000, di 1974 itu dirubah lagi menjadi PKU, menjadi kesehatan umum, kemudian masuk lagi ke sekolah SPK pada tahun 2021. Nah, setelah ke SPK inilah di tahun 2003 terjadilah konversi dari Akper kita, dirubah dari SPK menjadi Akper, Akademi Keperawatan. Jadi Akper HKBP Balige ini sudah ada di tahun 2003. Jadi kalau kita bisa melihat gambarannya, di tahun yang sudah sekian banyak, sudah banyak alumni-alumni yang tamat dari HKBP Balige ini. Nah, di tahun 2003 kita buka, di 2006 mulai kelulusan, jadi kita sudah menghasilkan kelulusan sampai tahun ini ada sekitar 697. Sudah banyak ya? Iya, dan alumni kita ini juga sudah banyak menyebar. Nah, pada saat ini Akper HKBP Balige juga mempunyai kerjasama bukan hanya alumni kita itu kita bekerja sudah banyak di instansi-instansi pemerintah juga, tetapi kita juga punya kerjasama dengan mitra Jerman yang saat ini juga sedang ada 5 yang sedang proses mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan mereka nanti bisa goal masuk untuk tembus menjadi perawat ke Jerman. Begitu juga sekarang kita sudah kerjasama dengan mitra dengan perusahaan Jepang yang merekrut untuk perawat juga ke Jepang. Jadi itu menjadi gambaran umum kita, di mana Akper HKBP ini juga di awalnya itu belum memiliki sistem informasi administrasi di Akper. Sekarang kita sudah punya si Akad. Nah, kita mengetahui kemarin kan di COVID banyak program-program yang bisa terhambat lah, baik itu dalam program pembelajaran, penerimaan siswa. Tapi puji Tuhan, banyak dukungan-dukungan dari masyarakat. Di tahun yang lalu kita memperoleh jumlah mahasiswa yang lumayan cukup banyak. Luar biasa. Ya, jadi kita bisa penambahan dari 50 menjadi 74. Dan mudah-mudahan target kita tercapai juga untuk tahun ini. Nah, kalau kita juga punya satu keunggulan juga, kita mempunyai rumah sakit. Iya, betul. Kita memiliki rumah sakit. Jadi memang kita diprioritaskan juga
bahwa alumni kelulusan kita itu diutamakan, diprioritaskan. Jadi kita tidak perlu takut. Saya juga bisa sampaikan di sini kepada seluruh masyarakat, terkhususnya masyarakat HKBP, Ya, karena ini betul. dari kita untuk kita. Masyarakat itu mungkin karena di daerah akper kita, mungkin dari beberapa tempat mungkin tidak mengetahui, atau mungkin sudah mengetahui, tapi mungkin mereka menganggap mungkin sudah tidak ada, padahal kita masih tetap berdiri. Ya. Dan mahasiswa kita banyak. Melihat dengan rumah sakit, dengan tujuan menjadi rumah sakit yang internasional, saya yakin alumni dari akper kita ini tidak akan mungkin kalah seleksi alam seperti tadi Pak Ketua Yayasan kita. Ya. Walaupun kita tinggal di daerah, kita tidak akan kalah dengan seleksi alam karena kita memiliki fasilitas rumah sakit dengan fasilitas semua yang sudah diterangkan oleh Bapak Direktur. Iya. Nah, dan saat ini juga Akper HKBP Bali G memang sudah memiliki beberapa fasilitas. Fasilitas kita memang sudah ada, klinik keperawatan kita, sudah ada lab perpustakaan kita, tetapi memang kami tidak lepas juga meminta dukungan juga dari masyarakat HKBP seperti yang disampaikan Bapak Ketua Yayasan. Masyarakat HKBP ada berapa tadi Pak? 5 jutaan. Jadi kami juga meminta dukungan lah di sini juga supaya kami juga dibantu untuk membenahi. Memang Akper HKBP ya membutuhkan itu semuanya untuk memfasilitasi bagaimana supaya sistem pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan menjadi lebih baik lagi. Kalau dibilang untuk dosen, SDM, kita memang sudah pada S2, tetapi memang kita tetap masih membutuhkan. Karena kita punya program yang didukung juga oleh Bapak Ketua Yayasan, kita ingin mengembangkan akper kita ini kalau boleh nantinya menjadi stikes. Jadi kita memang butuh SDM yang linier, yang mendukung untuk pengembangan daripada akper kita itu. Selain itu juga akper HKBP ini juga di tahun ini dengan dukungan dari Bapak Ketua Yayasan, kita juga dicanangkan untuk bisa semakin mengembangkan kerjasama atau stakeholder dengan pihak-pihak lain, tidak terlepas dengan dukungan dari pemerintah juga, karena kita mengetahui akper HKBP ini juga bisa menjadi momok atau menjadi penghasil tenaga kerja, penghasil manusia-manusia yang membantu masyarakat untuk menjadi hidup lebih sehat, yaitu menjadi perawat, menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah yang tadi kami sampaikan, dan juga dari sini kami juga sampaikan pada saat ini memang ya kami kan lagi penerimaan siswa baru sampai Agustus ini, nanti pertengahan Agustus. Kami juga meminta juga di sini kepada seluruh, khususnya secara internalnya kita minta masyarakat HKBP yang mendukung kita, karena OPUI kan yang punya akper HKBP ini juga. Jadi ayo mari kita masyarakat HKBP kita ciptakan sebagai penghasil dari daerah-daerah ini untuk menciptakan manusia-manusia produktif yang terkhususnya di dunia kesehatan. Itu yang bisa saya kasih gambarannya. Iya, udah sangat terkait sekali ya Ibu tentang gambaran umum dari Akademi Perawat itu sendiri. Nah, saya mau bertanya nih Bu, berapa tadi kan dikatakan diutamakan akan dipekerjakan di Rumah Sakit HKBP Bali G sendiri. Lantas dari ratusan mahasiswa yang telah tamat di situ sudah terbagi di beberapa rumah sakit saja nih lulusan dari situ Ibu yang bekerja. Oh, kalau alumni kita itu puji Tuhan sudah ada yang bekerja di Rumah Sakit Siloam Jakarta, di Rumah Sakit Muri Teguh yang di Medan, ketepatan yayasan kita juga. Bapak Dr. Togar kan sebagai ketua yayasan kita di sana, sebagai Bapak Direktur. Jadi kita ada juga di Rumah Sakit Muri Teguh. Yang menjadi PNS juga banyak. Di Rumah Sakit HKBP Bali G bisa dibilang kalau kita masuk ketemu alumni jauh lebih banyak ya di situ. Kita sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Direktur karena kita alumni diprioritaskan. Iya. Baik, penonton sekalian, sudah sangat rinci dari 4 unit kesehatan. Yang pertama Yayasan Kesehatan itu sendiri, Rumah Sakit HKBP Bali G, Rumah Sakit HKBP Nainggolan, serta pendidikannya Akademi Perawat. Nah, dari Yayasan Kesehatan HKBP ini sendiri nih Bapak Sanko, apakah yang menjadi program utama dalam memajukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bali G? Ya, makasih ya. Jadi kita tahu kan andaliman. Kalau kita makan andaliman bergetar. Kelihatan ciri khasnya. Karena andaliman itu saya tahu hanya ada di
wilayah kita ya, mayoritasnya lah gitulah. Bicara mengenai pelayanan kesehatan HKBP, bicara mengenai diri sendiri yang ber-HKBP ini gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa bagaimana memajukan kembali yang sudah mundur. Ternyata di sini ada sesuatu yang perlu kita koreksi. Mungkin dalam perjalanan dulu bahwa pelayanan kesehatan ini sangat bagus di zaman misionaris. Kita yang pegang sendiri mungkin ya itu tadi. Apakah di dalam hal rekrutmen pegawai? Bisa aja terjadi KKN. Ya Bu, kita bongkar aja. Sehingga orang yang berkualitas pun tidak bisa masuk karena sudah itu makanya direktur baru ini sama harus sangat benar-benar kita harapkan mengembalikan citra. Ya kan orang kalau trustnya nggak ada, nggak percaya, orang nggak bakal datang. Walaupun anak sendiri kalau nggak percaya sama bapaknya lari itu. Maka membangun apa? Ini pertanyaannya adalah bagaimana program utama? Membangun trust. Trust itu adalah nilai-nilai yang memang kalau bicara brand ya. Kalau bicara brand, kalau ini ya sudah dijamin. Sudah bagus begitu kan? Bagaimana mengembalikan keandalimanan itu gitu. Jangan andaliman rasa saus gitu atau apa. Ya andaliman bergetar. Nah, bagaimana HKBP yang kita getarkan dengan kenapa ya? Mohon maaf, kenapa ya usaha-usaha dari sebelah Katolik misalnya? Kok lebih kita jadi ke sana semua? Karena memang mungkin di sana diuji, di situ benar-benar ya kadang-kadang yang marah gini kan, ya jangan pula lah ya KKN kali. Ya adong tudongan dan ya boleh-boleh aja, tapi kualitas jangan ditinggalkan. Jadi apa yang menjadi program utama? Kembalikan trust, memberi kepercayaan. Baik dia akademi perawat, baik dia rumah sakit, beri kepercayaan. Maka ini saya harus buka ini, harus bongkar ini. Kami di Yayasan Kesehatan, ya jujur aja, tidak ada seleri. Tidak ada gaji-gaji. Ya jujur aja. Karena udah kesepakatan. Tak ada anggaran untuk Yayasan Kesehatan. Makanya kita ya jelas dan tegas. Ya, tidak ada sesuatu yang mau kita kejar dari sini. Ya, kalau dari manajemen ya tentu kan namanya manajemen beda. Itu ya harus profesional dan orang-orang profesional ya harus kita gaji. Tetapi kalau kami dari yayasan tidak ada, ini harus tegaskan. Tidak ada kami mendapatkan apapun. Ini murni nih. Luar biasa sekali ya penonton. Ya itu. Maka ayo kita ajak dari yayasan, Pak Jenderal ajak. Mari kita semua, kalau kami sudah begini, yang tanpa ada apapun, tanpa tidak aling-aling. Ya semua mari kita menyumbang. Masih cinta nggak dengan produk-produk HKBP ini? Masih sayang nggak dengan cita rasa HKBP ini, warna HKBP? Kalau masih sayang, yuk kami diberi kepercayaan ini, dukung. Tapi kalau enggak ya sudah, ya gimana? Kalau enggak mau, masa kita paksa? Tapi kami dari yayasan sudah berusaha untuk mengembalikan kepercayaan itu, mengembalikan kejayaan itu. Maka di lingkungan rumah sakit sendiri pun, kalau terjadi hal-hal yang tidak transparan, hal-hal yang tidak dia menunjukkan kejujuran, fairness, itu harus kita berantas. Karena kita ini kompetitif di zaman sekarang. Bersaing dengan rumah sakit yang sudah mulai ada lagi bermunculan, dengan akper yang sudah bermunculan. Maka untuk mengembalikan itu adalah trust. Gitu ya. Jadi itu saya kira yang akan menjadi prioritas kita. Dan itu sudah dimulai sejak 2 tahun kita diberi kepercayaan. Nah kemudian bagaimana mengenai antara akper, yayasan kesehatan. Ya ini semua ini nanti akan tali temali. Sinergis. Ya kan kalau makanan masuk melalui mulut, dia sinergi dia kan. Diolah sini. Nggak mungkin hanya mulut aja. Dia diolah dulu sini, dikirim melalui banyak proses gitu. Nah, bagaimana dengan yayasan kesehatan ini? Harus sinergi. Harus saling menopang. Tadi sumber SDM yang baik dari akper. Itu masih sekelas untuk perawat.
Bagaimana kalau dokter spesialis? Kan banyak putra-putri HKBP. Yang mau pulang kampung kenapa sih sekali-sekali? Berikanlah Dharma Bakti. Mari kita bangun rumah sakit ini. Pulang kampung lala dulu. Kan udah, apa nggak capek di Jakarta semua ini? Saya juga orang Jakarta. Dulu saya kuliah di situ, tapi balik ke kampung. Nah, kalau nggak apa-apa, ya itu. Jangan kalau sudah RIP ya kan, kalau sudah pemakaman baru Dibawa pulang kembali kampung. ke kampung. Ya, janganlah seperti itu. Marilah, kembalilah saudara-saudaraku HKBP, tenaga medis ahli ya, apa yang kurang kita? Tenaga dokter spesialis gitu ya. Ya jangan komersial kali lah. Kemudian dosen-dosen yang akreditasi yang nilai yang linear ya, NIDN ya, NIDK. Nah, tolonglah, mari kita bangun kembali kejayaan rumah sakit dan sekolah kita. Itu barangkali. Iya, terima kasih Bapak. Artinya mari putra HKBP kembali majukan daerahmu, majukan HKBP-mu. Iya. Masih berdarah HKBP enggak nih kan? Iya, bangkitkan hasrat dan iya, semangat. betul. Supaya kembali ke rasa semula, yaitu bergetar. Bergetar, yang dari mananya itu kan. Iya. Oke, tadi kita sudah banyak sekali mengulas tentang bagaimana program-program, gambaran umum tentang pelayanan seluruh para pihak yang bekerja di sana, para pihak yang memberikan waktunya untuk melayani di yayasan kesehatan, di rumah sakit, bahkan di akademi perawat itu sendiri. Lantas, selain memberikan pelayanan secara medis ini Bapak Ibu, apakah ada tenaga penopang pelayanan secara rohani atau yang biasa dikatakan pendampingan pastoral bagi pasien di rumah sakit HKBP? Mungkin bisa saya jawab ya Ibu. Ya baik, ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa inilah kita, citra kita. Kita ini adalah HKBP. Nah inilah kita HKBP. HKBP yang berintegritas, yang memberikan pelayanan medis tetapi juga berdiakonis. Ya, jadi kita berdiakonis. Jadi menjadi yang saya sampaikan tadi, kita menjadi salah satu unggulan kita adalah beda kita dengan mungkin dengan rumah sakit lain. Ada satu perbedaan tersendiri di rumah sakit kita ini. Rumah sakit kita ini adalah HKBP. Maka tentunya yang kita tonjolkan adalah budaya HKBP itu sendiri. Budayanya itu apa saja? Ya citra kita itu tadi, memberikan pelayanan. Menjadi salah satu berdiakonia. Jadi di sini bukan hanya memikirkan saja profit, tetapi salah satu memberikan misi ya, Injili. Rumah sakit yang Injili bagaimana yang diharapkan juga rumah sakit ini dulu awalnya seperti rumah sakit Serukam yang ada di Kalimantan Barat ya, menjadi rumah sakit memberi kesehatan, memberi pelayanan kerohanian. Itu juga kita memberi pelayanan kedokteran medis, tetapi kita juga memberikan pelayanan kerohanian. Dan ini yang kita buat balancing, ya kita buat seimbang antara rohani dan juga pelayanan medis. Apa yang kami kerjakan di sini adalah setiap pagi rumah sakit kita selalu memberikan yang namanya kegiatan kerohanian, ibadah. Ya jadi perawat-perawat kita dan juga non medis ada ibadah setiap pagi di rumah sakit kita yang langsung dibimbing oleh Inang Pendeta sama Bible Pro di rumah sakit kita ini. Setiap hari memberikan rohani-rohani, sentuhan-sentuhan rohani kepada seluruh kepada seluruh pegawai ya, staf kita di rumah sakit. Bukan hanya itu, kita juga memberikan yang namanya layanan rohani secara baik musik ya. Jadi setiap ruangan itu selalu kita berikan yang namanya speaker ya. Jadi ada kegiatan ibadah pagi, mendoakan lagu-lagu rohani yang membuat nuansa itu adalah nuansa HKBP. Sehingga kita lihat memang ada suatu kenyamanan dari pasien itu ketika mereka terbaring dan berobat mendengarkan lagu-lagu pujian, mendengarkan doa yang langsung didoakan oleh Inang Pendeta dan juga Bible Pro ya, mendoakan pasien-pasien kita yang sedang berobat. Jadi ada musik-musik yang mungkin nuansanya tidak terlalu keras ya, enak didengar, tetapi itu bisa didengar oleh seluruh pasien yang ada di rumah sakit. Jadi setiap ruangan kita siapkan semua speaker
Sehingga kerohanian itu ada sentuhan spiritual yang mereka dapat. Bukan hanya itu saja. Inang Pendeta bersama Bible Pro selalu rutin ke ruangan-ruangan mendoakan, ya mengunjungi pasien-pasien itu, didoakan. Salah satu contoh misalnya, kami seorang ahli bedah, ada pasien yang mau operasi, didoakan dulu bersama keluarga. Jadi membuat ada spiritual yang kuat sehingga pasien itu merasa ada tenang, ada sentuhan rohani yang sangat luar biasa. Jadi itu yang memang kita harapkan, yang saya sampaikan tadi. HKBP itu adalah citra. HKBP itu ya kita tonjolkan di rumah sakit kita. Pelayanan kerohanian dan pelayanan medis itu wajib balancing, harus imbang. Itu yang sedang kita kerjakan di rumah sakit. Baik, terima kasih Bapak Dr. Benny. Nah, pastinya dari setiap pelayanan-pelayanan para Bapak Ibu, baik di lembaga pendidikan maupun lembaga kesehatan, pastinya ada saja tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalankan pelayanan dan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Lantas, bagaimana nih Rumah Sakit HKBP dan Yayasan Kesehatan HKBP dalam menanggulangi tantangan tersebut bersama para pekerja dan orang-orang yang melayani di sana? Ya, boleh berbagi Bapak dulu. Nanti Jadi rumah sakit kita ini ada 22 dokter spesialis. Ada 13 dokter umum yang melayani. Kemudian ada 317 pegawai di rumah sakit kita. Kalau kita bagi pegawai ini adalah, ini ada medis dan non medis. Kalau kita lihat yang medis itu sekitar 165 yang medis ya, perawat yang bertugas di sana. Jadi apa yang kami kerjakan adalah tentunya menyatukan satu visi itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Dan setiap menghadapi masalah kami selalu duduk bersama. Seperti saya misalnya ya. Jadi rumah sakit kita itu ada masing-masing unit, ada masing-masing kepala ruangan, ada kepala unitnya, ada anggotanya, ada kasubit. Kemudian ada di atasnya lagi kabit. Jadi kita misalnya ada kabit. Kabit itu membawahi kasubit. Kasubit itu membawahi staf. Selalu kita sampaikan setiap ada masalah, ayo duduk bersama. Ayo duduk bersama, jangan sampai ada manpower, tidak ada. Yang ada adalah visi kita sama, melayani, mengembangkan rumah sakit HKBP. Apa yang disampaikan visi besar Opu Eporus, harus perbaiki budaya itu, budaya kita yang benar-benar melayani itu yang selalu disampaikan Opu itu dulu ke kita. Kemudian juga disampaikan oleh yayasan, kita harus sinergis semuanya, harus duduk bersama. Ketika ada satu masalah, kita duduk bersama, kita berdiskusi, mendengarkan masalahnya. Ketika mendengarkan masalah, kemudian kita mencari solusi. Jadi dalam hal ini kita tidak mencari-cari kesalahan, tidak. Kita dengarkan dulu masalah seperti apa, kita cari solusi bersama-sama. Tapi memang karena kita memang di rumah sakit ini sangat kita dengan rumah sakit sangat sinergis dengan yayasan ya. Apapun permasalahan yang kami hadapi di rumah sakit, kami selalu berkoordinasi dengan yayasan. Karena kalau apapun ceritanya, yayasan ini adalah corporate yang membawahi rumah sakit. Semua keputusan kami di rumah sakit itu kami selalu berkoordinasi dulu dengan yayasan. Ketika ada titik temu, ada keputusan, dan juga dari yayasan juga selalu mendukung program-program kita, dan itu kita sampaikan, kita kumpulkan bersama. Dan salah satu contoh adalah kita yang namanya berakreditasi rumah sakit. Saat ini kita sedang mau penilaian akreditasi, kita sudah paripurna, dan ini sedang kita upayakan supaya kita paripurna lagi. Kami selalu rutin yang namanya rapat koordinasi, baik tingkat bidang, baik tingkat kasubit, maupun kepala-kepala ruangan maupun dengan staf. Kami selalu ada rapat rutin, kemudian kita duduk bersama membicarakan bagaimana upaya-upaya kita dalam satu mempertahankan akreditasi kita dalam hal meningkatkan pelayanan. Itu yang terus kita kerjakan di rumah sakit ini. Yang penting kami adalah duduk bersama, mendengarkan, mencari solusi bersama-sama. Itu yang kita kerjakan. Baik, terima kasih. Ya. Kalau dari Yayasan Kesehatan sendiri, baik. Bapak? Jadi gini, kalau tantangan Yayasan Kesehatan sebenarnya, karena mumpung kita juga baru mau menyelesaikan COVID lah ya, bahkan ada masih muncul lagi sedikit-sedikit. Sebenarnya bicara mengenai Yayasan Kesehatan adalah bicara mengenai kesehatan HKBP
secara keseluruhan. Jadi jangan dianggap yang kita bicarakan sebenarnya bukan hanya rumah sakit Balige, oh itu kecil. Kalau saya melihat begini, Yayasan Kesehatan HKBP adalah bicara sampai ke akar-akarnya dimanapun warga HKBP. Kan gitu. Kalau selama ini yang yang di Balige dan juga Nainggolan itu adalah awal atau yang kita punya sekarang. Bagaimana kalau kita tidak bingung dalam suasana kesehatan global? Mana bisa sekarang hanya penyakit hanya di China atau di mana? Sudah menyebar. Nah, bagaimana menyelamatkan warga HKBP ini, jemaat HKBP di tengah serangan COVID seperti kemarin? Harusnya dibicarakan. Nah, itu apa tantangannya? Ya, tantangannya adalah kita harus menghidupkan kembali semangat daripada misionaris itu. Kenapa gereja diterima di seluruh Tanah Batak khususnya? Karena kan firman kan menjadi daging. Firman itu tidak hanya kata-kata, tapi datang dia melalui medis, melalui sekolah. Jadi orang menerima. Kalau hanya firman hanya di atas mimbar, ya agak payah. Nah, itu harus kita kembalikan. Maka apa tantangannya? Ya, ke depan distrik-distrik ini harus lebih dikembangkan. Distrik juga harus sinergi dengan Yayasan Kesehatan HKBP. Harus bicara ini, harus duduk bersama. Karena kita tahu kan, di distrik-distrik juga ada juga klinik-klinik. Sendiri-sendiri. Ya bahkan huria-huria pun ada yang bikin klinik sendiri. Tapi tidak satu komando. Nah, ini harus duduk bersama. Siapa mengerjakan apa. Terus membuat jejaring. Hubungannya dengan misalnya, ya katakan BPJS sekarang. Kan semua udah dibiayai BPJS. Ini harus duduk bersama. Bagaimana setiap wilayah yang ada jemaat HKBP, tidak ada satupun yang tidak tercover oleh BPJS di situ. Kemudian bagaimana hubungan dengan Pemda? Ya kan banyak sekarang yang gratis atau apa. Ya harusnya kita di distrik-distrik juga sama-sama kita berkoordinasi dengan Pemda agar itu juga jemaat HKBP jangan dinomor duakan di situ. Karena orang kan sekarang ada gratis sana, gratis sih, bantuan sosial sana, bantuan sosial sini. Warga HKBP nggak dapat. Nah, ini tantangan ke depan adalah bagaimana membuat sinergitas itu. Ya mari sekali lagi, ayo kita ajak atau kita buat forum atau saya kira ya Birotik ya ini ya, Birotik atau bukan televisi HKBP nih, HKBP TV. Ini info HKBP. Saya bermimpi ini ada HKBP TV lah. Ya kan? Kita pikirkan ke depannya ya, oh Bapak. iyalah. Ya kalau kayak gini ya 5 juta itu udah satu negara itu. Jadi HKBP TV ini ya bagaimana juga bisa memfasilitasi agar didudukkan seperti ini. Jadi diundang mereka, diundang kita, baru kita buat kesimpulan-kesimpulan gitu. Nah itu, jadi tantangan ke depannya seperti itu. Terima kasih Bapak Sanko. Nah, kalau tadi dari rumah sakit dan Yayasan Kesehatan, bagaimana tantangan yang dihadapi dari Akademi Perawat itu sendiri, Ibu? Lantas dan bagaimana Ibu beserta para dosen dan staf yang ada di sana dalam menanganinya? Baik, terima kasih kembali. Kalau di sini saya perlu sampaikan sedikit. Kalau mengenai tantangan di dunia pendidikan pasti kita mengetahui pasti ada tantangan, bukan hanya di dunia pendidikan, di rumah sakit atau di pihak-pihak yang lain juga ada. Dan tantangan-tantangan tersebut memang berusaha untuk kita minimalis. Bisa kita berikan solusi bagaimana. Kalau tantangan dari kemahasiswaan mungkin kita akan bantu kemahasiswaan kita. Misalnya ini, mereka mempunyai tingkat kemampuan yang kurang mampu atau mempunyai kemampuan yang kekurangan di tingkat akademik mungkin. Nah, kalau di tingkat ketidakkemampuan mereka karena kita mengetahui ya, banyak nih mahasiswa kita ini memang berasal dari daerah. Iya. Nah, jadi banyak orang-orang tua memang anaknya yang disekolahkan kepada kita yang memiliki ekonomi yang cukup rata-rata. Jadi memang kita mempunyai program dari pemerintah tadi seperti yang disampaikan Bapak Ketua Yayasan, kita memang memiliki kerjasama. Jadi beberapa mahasiswa yang mempunyai misalnya mereka punya KIP,
kita sampaikan melalui jalur kita LL Dikti, jadi mereka mendapat bantuan beasiswa untuk perkuliahan mereka. Dan juga kita tadi seperti tadi saya katakan, kita punya mitra, mitra Jerman, ada mitra juga dari HKBP. Nah itu kita bantu mereka bagi mahasiswa-mahasiswa kita untuk tantangan yang itu. Nah kalau untuk tantangan yang di tingkat akademik mereka yang cukup gitu, kita bilang tidak usah bodoh ya. Karena mahasiswa itu misalnya dia punya niat untuk maju dan kita mendukung mereka, pasti dia punya motivasi. Nah dengan itu kita membuat konseling, ada dosen pembimbing kita buat sama mereka, mungkin bisa diadakan sekali seminggu atau mungkin 2 kali seminggu, tergantung kepada bagaimana mahasiswa itu bisa. Kita kan mahasiswa, namanya mahasiswa, mereka sudah punya pemikiran sendiri, dan di zaman sekarang kita tidak bisa cokokin mereka harus marah-marah, tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus bisa seperti tarik ulur, seperti layang-layang, dan kita anggap mereka juga sebagai anak didik kita, sebagai anak kita, adik-adik kita. Jadi kita rangkul mereka, kita ajak komunikasi melalui dosen-dosen pembimbing kita bagi. Nah kalau di tantangan yang selanjutnya, seperti kita ketahui sekarang sudah banyak institusi yang sudah berdiri, seperti di daerah ini ada di Lagu Boti, Stikes, ada di Dolok Sanggul, ada kita di sini di Balige, ada juga di Tarutung. Tetapi memang puji Tuhan, dengan adanya institusi-institusi yang berdiri di situ, kita memang berusaha untuk membentuk sebuah teamwork. Kita bagi dosen-dosen itu untuk bekerja, kita sebarkan mereka pergi untuk secara bisa dibilang seperti jemput bola mungkin, atau kita bisa datang secara ketuk pintu mereka. Nah, kita sudah lakukan begitu, dan puji Tuhan memang ada pertambahan dari jumlah mahasiswa, seperti kita melakukan pelayanan ke gereja, mengenalkan, mempromosikan sekolah-sekolah kita ke sekolah-sekolah, juga ke gereja-gereja, dengan membawa mahasiswa, memberikan penampilan mereka seperti bentuk-bentuk nyanyian, kor, atau kita lakukan juga seperti melakukan pemberdayaan retreat. Retreat kita lakukan juga supaya masyarakat di luar daripada ini dapat melihat kita. Terus dari dosen-dosen kita juga memberikan pengembangan dan didukung juga oleh yayasan, di mana bila ada pelatihan-pelatihan, bila ada sosialisasi-sosialisasi yang mendukung daripada kinerja dari dosen, itu memang kita berikan kepada dosen-dosen untuk pergi mengikuti, untuk menambah jumlah kualitas daripada dosen kita, semakin menjadi dosen yang lebih baik. Nah hambatannya lagi, memang kita sudah memiliki dosen yang linier, tapi memang kita membutuhkan lagi sesuai dengan hasil, karena kita baru akreditasi kemarin. Jadi kita memang masukan daripada pihak daripada pengawas dari sana, penilai, memang kita membutuhkan itu. Jadi itu tadi memang yayasan juga memang mendukung, ayo cari, silahkan untuk menyampaikan kepada yayasan siapa, seperti tadi yang dibilang Bapak Sangko, ayo kalau ada putra daerah yang mau, kenapa tidak kita yang memajukan sebagai putra daerah ini. Karena yang kita buat ini adalah menciptakan dunia kerja bagi anak-anak, menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki profesionalismenya di dalam bidangnya masing-masing. Itulah yang menjadi hambatan-hambatan dari kami selama ini. Ya, baik, terima kasih Ibu untuk sharing tentang pencapaian, bahkan sampai kepada tantangan-tantangan yang terberat yang sampai saat ini masih berusaha untuk diselesaikan dengan baik. Nah, lantas berbicara kembali tentang kesehatan, yaitu Rumah Sakit HKBP Balige. Seperti yang kita tahu bahwa Rumah Sakit Balige ini sudah sangat membenahi, baik dari segi fasilitas maupun dari segi pelayanan dari dokter, perawat, dan tenaga medis yang lainnya. Nah, apakah Rumah Sakit HKBP Balige ini telah mencapai pada tahap rumah sakit rujukan, Bapak Dr. Beni? Oke, baik, terima kasih Bu. Kalau saya boleh menjawab ini ya, ini memang kalau dari dulu yes ya Rumah Sakit HKBP rujukan. Tapi kalau kita bicara sekarang, kalau kita menjawab Rumah Sakit HKBP ini sudah menjadi tahap, kalau saya bilang untuk tahap dari kabupaten sebenarnya saya bilang belum. Kenapa? Kalau kita lihat ya, rumah sakit kita ini adalah tipe C ya. Jadi hampir rata-rata di daerah itu rata-rata tipe C.
Jadi tipe C itu sesuai dengan BPJS bahwa kalau kita merujuk pasien harus ke kelas yang lebih tinggi, tipe B yang ada di Siantar atau di Kota Medan. Itu kalau kita benar-benar jadi pusat rujukan, yang pertama yang sedang kita kerjakan adalah sarana dan prasarana. Oke, sarana dan prasarana ini kita lengkapi dulu, tahap demi tahap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah SDM. Nah, SDM itu adalah spesialis. Untuk menjadi pusat rujukan dibutuhkan yang namanya spesialistik dan subspesialistik. Sementara di rumah sakit kita saat ini hanya ada spesialis. Jadi belum saya bilang sudah menjadi tahap rujukan. Karena apa? Subspesialis kita belum, kita masih tipe C, sarana kita masih. Jadi kita ini dalam proses ongoing proses. Jadi mudah-mudahan sarana dan prasarana ini nanti lengkap. SDM kita, dokter kita juga Opung juga selalu men-share kemana saja, bahkan ke luar negeri, ke Jerman, disurati supaya ada kira-kira spesialis yang atau subspesialis yang mau mengabdi di rumah sakit kita. Nah, itu sedang kita tunggu. Ada nggak yang mau mengabdikan diri melayani di rumah sakit HKBP? Nah, ketika SDM kita ini cukup lengkap, sarana kita juga cukup lengkap, maka kelas kita naikkan. Kita naikkan kelasnya menjadi minimal tipe B lah. Tipe B. Kalau itu tipe B, yes, kita jadi pusat rujukan. Nah, itu masih on proses. Tetapi kalau dibilang tahap rujukan tingkat regional, yes, ya. Kenapa saya bilang? Selama ini banyak sekali pasien TB akhirnya lari keluar kota. Misalnya dari puskesmas, misalnya layanan tingkat pertama, ya FKTP dari puskesmas itu banyak akhirnya memilih langsung ke tipe C rumah sakit lain, di rumah sakit Siantar atau di Medan. Akhirnya lari. Kenapa? Karena sarana kita kurang lengkap, ya. Pelayanan kita kurang lengkap. Tapi saat ini akhirnya banyak sudah kembali memilih ke rumah sakit HKBP, ya. Jadi dari layanan tingkat primer itu sudah akhirnya memilih ke rumah sakit HKBP dan mereka kembali ke rumah sakit kita. Itu masih tingkat regional dan itu yang sedang masih kita capai. Tetapi menjadi rujukan di sekitar Kabupaten Toba, yes, karena dari puskesmas rata-rata ke kita. Jadi kalau kita lihat memang angka kunjungan di rumah sakit kita itu, rawatan kita per hari itu rata-rata bednya itu terisi sekitar 80 pasien per hari, ya. Rata-rata 80 pasien itu sebenarnya sudah sangat mendekati pencapaian, ya. Jadi sudah sampai kita lihatlah beberapa bulan ini ya 70-80 pasien bed itu terisi. Nah, itu karena masyarakat sekitar itu datang. Tetapi kalau angka kunjungan poli juga cukup signifikan meningkat kita di rumah sakit HKBP datangnya dari puskesmas. Itu masih dari sekitar. Tetapi menjadi, sekali lagi saya sampaikan, menjadi pusat rujukan dari tingkat kabupaten sekitarnya kita masih belum. Kita masih ongoing. Baik. Artinya itu menjadi PR kita, PR HKBP, PR dari pihak Yayasan Kesehatan, dari Akper, dan dari rumah sakit itu sendiri ya Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang kesehatan, pelayanan, pekerjaan, perkembangan, pastilah kita memiliki harapan, terlebih kepada Akademi Perawat itu sendiri. Bagaimana Ibu harapan untuk perkembangan dari Akademi Perawat untuk kedepannya? Ya, terima kasih. Kalau kita bilang harapan, kalau harapan saya tadi di awal saya sudah sampaikan, kita ingin mengembangkan Akper HKBP itu menjadi STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Tetapi ya itu tadi, kita perlu dukungan, kita perlu bantuan. Terutama tadi kita kan kalau untuk menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik, kita harus perbaiki internalnya dulu. Ya, internalnya apa? Gedungnya, fasilitas yang di dalam, SDM-nya itu tadi tidak terlepas juga seperti yang disampaikan Bapak Direktur, karena kita satu yayasan kan. Ya, betul. Jadi pengembangannya memang pasti sampai ke situ juga. SDM harus kita perbaiki, itu tadi tempatnya untuk fasilitasnya. Itulah harapan saya. Berarti banyak sekali PR-PR dari Yayasan Kesehatan HKBP ini sendiri ya Bapak Sanko. Iya. Tentunya juga tadi selama sharing kita juga sudah mengutarakan harapan-harapan kita begitu banyak, begitu signifikan untuk masa-masa yang akan datang. Lantas, selain menjalin kerjasama dengan tenaga BPJS Kesehatan, apakah ada kerjasama dengan instansi atau lembaga lain dari pihak Yayasan Kesehatan
ataupun dari Rumah Sakit HKBP Balige. Karena tadi Akper sudah menjelaskan keterkaitannya dengan lembaga-lembaga yang lain. Iya. Boleh dijawab dari Bapak Dr. Beni dulu. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu. Jadi memang saat ini rumah sakit kita ini sangat bergantung dengan BPJS ya. Hampir 90% pasien kita itu adalah BPJS. Kami sangat mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa untuk BPJS yang mempercayakan rumah sakit HKBP menjadi salah satu mitra pelayanan kesehatan. Dan itu kepercayaan ini, kerjasama yang sangat baik dengan BPJS dan rumah sakit ini masih sangat terjalin dengan baik. Jadi apa juga yang diharapkan oleh BPJS, apa yang mau ditambahin di rumah sakit, kami selalu melengkapi. Termasuk salah satunya adalah SDM dan juga fasilitas, kemudian akreditasi. Jadi kita harus terakreditasi. Jadi sampai saat ini kerjasama dengan BPJS kita masih sangat baik. Dan BPJS sendiri pun sangat memberikan atensi juga ke rumah sakit HKBP dalam hal untuk operasional kita di rumah sakit, kita tidak pernah terkendala dari BPJS, ya, dari pernah. Nah, kemudian apa yang kami kerjakan adalah selain BPJS kami mencoba membuka diri. Jadi kita tadi rumah sakit kita sudah ada namanya medical check-up umum. Kita melayani traumatic center. Kita melayani layanan-layanan ya yang sifatnya emergensi maupun yang perlu tindakan elektif. Kami juga pada akhirnya mempromosikan lewat humas kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang terdekat. Misalnya InHealth, misalnya ya, Jasara Harja, misalnya perusahaan-perusahaan seperti TPL, Inalum, akhirnya SOS misalnya, akhirnya sampai saat ini masih percaya dengan rumah sakit kita. Jadi rata-rata akhirnya sudah memilih ke rumah sakit HKBP. Jadi itu yang terus kami coba perbaiki supaya kepercayaan ini kami jaga, SDM kita jaga, pelayanan kita jaga sehingga mitra-mitra yang lain terus percaya dengan kita. Dan hal medical kesehatan juga, medical check up juga memang sampai ini kerjasama yang baik juga yang lain. Seperti dari sekolah-sekolah akhirnya banyak ya akhirnya memilih periksa kesehatan kita. Bukan hanya dari kita sendiri HKBP ya, sekolah tinggi, STT Siantar selalu ke kita, misalnya STGH yang ada di Poholon ke kita, Bipel Pro ke kita, ada juga sekolah-sekolah di sekitar ke kita medical check up. Dan berobat yang seperti perusahaan lain, PT Marji, PT Inalum, PT TPL, InHealth, Jasara Harja saat ini sudah percaya dengan rumah sakit kita. Itu yang terus kita jaga kepercayaan ini dan pelayanan kita buat secara sebaik mungkin secara holistik ya, secara holistik memberikan pelayanan yang terbaik sehingga rumah sakit ini tetap dipercaya oleh masyarakat, oleh mitra-mitra kita yang lain. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Kalau dari Yayasan HKBP sendiri bagaimana Pak Sanko? Ya baik, terima kasih ya. Jadi apakah ada jalinan kerjasama ya dengan lain lembaga? Ya. Jadi kalau dari lembaga lain, kalau Yayasan Kesehatan, kita juga punya kerjasama dengan mitra kita ya di Jerman, di distrik Köln ya. Sikon. Kemudian kalau HKBP Balige sendiri tadi udah dijelaskan sama direktur ya, rumah sakit yang ada di Medan saya kira untuk sebagai ya mitra ya. Kemudian tentu dengan pelayanan kesehatan tadi BPJS Kesehatan, tenaga kerjaan juga ya mungkin ya. Tenaga kerjaan juga ya. Kemudian Inalum dan seterusnya. Nah sebenarnya kalau saya melihat begini, kita dululah kerjasama yang paling utama. Karena masa kita sendiri, jemaat kita sendiri lari dari kamar kita. Saya sih agak-agak ini juga sebenarnya. Kenapa kita nggak bisa kerjasama dengan diri kita sendiri? Karena kembali saya sampaikan warga kita aja 5 juta. Ini yang dikonsumsi oleh pihak lain. Kenapa sih kita tidak dari hati ke hati? Mengobati diri sendiri, mengobati rumah sakit kita, mengobati yayasan kita. Apa sih salahnya? Mungkin yang sebelum-sebelumnya itu ya udah rekonsiliasi lah. Sebelum-sebelumnya penyelenggaraan atau penanganan rumah sakit, penanganan akper tidak begitu apa. Ya sekarang mari kita MOU dengan diri sendiri dulu. Mari kita jemaat-jemaat kita yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Tapanuli ini. Ya kita jaga kita bangun. Kita buat diri sendiri dulu. Itu kalau saya lebih ininya ya.
lebih apa namanya. Jadi apa yang menjadi closing statement yang mau saya sampaikan? Yang pertama, jangan tutup dirimu. Itu, jangan tutup dirimu. Kita buka. Kami punya yayasan buka ini. Rumah sakit terbuka. Akper terbuka. Pengurus yayasan terbuka. Ya kasih saran. Ya kita kan kadang-kadang ya memberi saran lebih cepat daripada yang tadi. Berani nggak kepedulian kita dulu. Satu bunga saja berarti untuk rumah sakit AKBP Balige. Satu batu bata pun perlu. Tetapi ya itu tadi kita trust. Nah kepercayaan ini kembali. Berilah kepercayaan. Ya kami tadi udah memulai ya. Tidak menerima dalam bentuk kompensasi apapun dari Yayasan Kesehatan. Dan kita sudah siap untuk itu. Sampai berakhir pun selesai apa. Enggak ada dikasih apa. Udah ini kami anggap pengabdian murni. Demi cinta HKBP. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Karena berkat itu kita rasakan. Seperti Pak Direktur bilang. Semakin kita tidak terima gaji. Semakin moncer apa kita di luar. Itu percaya kita. Amin. Nah, jabatan. Itu ya. Jadi itu closing statement saya. Bagaimana. Apa sebenarnya yang menjadi closing statement. Ya. Kembalilah ke HKBP. HKBP adalah HKBP katanya. Itu kan ada sebutan seperti itu dari Opung Emeritus Bonar Nasution ya. HKBP adalah HKBP. Bukan berarti sombong tapi ya kita punya ciri sendiri. HKBP itu barometer meneruskan budaya Batak. Kalau saya ingin sebenarnya wawancara ini pakai bahasa Batak lah. Bahasa Taboto. Boy dicampur-campur nak. Nangarong dikit ke bahasa Batak. Mulai ayo mari bahasa Batak. Wawancara bahasa Batak tuh. Bila betul pakai tulisan Batak, surat Batak. Supaya tidak hilang. Karena hanya kita saya kira ya, tanda kutip yang lebih mayoritas yang mempertahankan kebatakan ini. Kalau nggak ada lagi HKBP ini, udah selesai semua apa ini budaya Batak ini. Tanda kutip ya. Jadi itu. Jadi kembali HKBP adalah HKBP. Mari cita rasanya itu kita pertahankan dan kita buktikan bahwa kita terutama dalam segi ormas kita nomor 3 di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan HKBP. Kita adalah tiang penopang negara ini dalam hal toleransi, dalam hal semua yang berbau kesatuan negara ini. Jadi ya harus bangga kita sebagai warga HKBP yang mewarnai bangsa ini gitu. Barangkali itu. Kalau dari Bapak Direktur sendiri, Direktur Rumah Sakit, Ya, apa sih yang menjadi pesan dan kesan untuk para tim medis, pelayan, masyarakat maupun semua penonton? Ya, baik. Terima kasih kesempatan ini sebagai closing statement dari kami rumah sakit. Tadi jadi closing sudah dari Amang Sanco dari yayasan. Ini perlu saya sampaikan juga. Memang ini sangat harus saya sampaikan ya. Jadi sebagai penutup acara hari ini dari kami rumah sakit. Rumah sakit HKBP ini adalah rumah sakit kita bersama. Rumah sakit yang saya katakan seluruh ruas HKBP sejuta umat. Bukan hanya rumah sakit yayasan atau pimpinan, tetapi seluruh jemaat HKBP yang lebih kurang 6 juta, kalau nggak salah ya. Itu adalah rumah sakit kita bersama. Tentunya untuk memunculkan rumah sakit ini memang kami tidak bisa sendiri. Kami sangat butuh yang namanya atensi, masukan, bahkan sumbangan ya. Baik material atau immaterial juga ke rumah sakit. Ya sangat. Kami tidak bisa sendiri, kami masih terus menerima yang namanya masukan-masukan dan arahan atau bantuan-bantuan atau usulan bagaimana kami terus melangkah memajukan rumah sakit ini. Nah termasuk salah satu adalah tenaga medis kita ya. Kalau mungkin ini juga sudah Opung juga sudah sering share ke seluruh jemaat HKBP bahkan ke Jerman ya. Siapa saja tenaga medis yang memberi hatinya, misalnya yang spesialis atau subspesialistik lah, memberi hatinya melayani di rumah sakit HKBP, itu sangat kita harapkan. Opung sudah bersama yayasan juga terus sudah share siapa-siapa kita butuh tenaga-tenaga yang memberi hati melayani di rumah sakit, terkhusus adalah tenaga-tenaga spesialistik. Ya karena kita sangat butuh, kita ini adalah jauh dari kota.
Kita butuh tenaga spesialis yang profesional melayani di rumah sakit HKBP ini. Kami juga sangat membutuhkan saat ini. Rumah sakit ini kami sedang terus menambah sarana dan prasarana, tetapi kami sedikit agak karena keterbatasan ya, ada operasional juga harus kami tutupi di rumah sakit. Kami masih butuh yang namanya uluran tangan ya, perhatian. Yayasan, seluruh pengurus yayasan, ketua terus bercerita, terus mempromosikan rumah sakit kita ini supaya jemaat-jemaat kita pemerhati ada memberikanlah ibarat baik sumbangan ke rumah sakit kita ini. Misalnya kami sudah terima, misalnya dari pemerintah sendiri ada PUPR, pembangunan rusun, ada pembangunan sentral diagnostik, itu yang terus dia. Kemudian kita sudah terima yang namanya tempat tidur dari sahabat-sahabat HKBP, semua sumbangan. Ada 54 tempat tidur yang sudah disumbangkan di rumah sakit kita. Jadi kita masih butuh lagi sekitar 100 tempat tidur supaya tempat tidur kita tuh lebih baik lagi lah ke depan. Kita mau sudah berpuluh tahun tidak pernah diganti. Kami hanya terus memperbaiki supaya layak pakai. Ya, kami masih berharap kepada sahabat-sahabat pemerhati HKBP, ya kita terus masih terbuka untuk hal ini, untuk donasi-donasi dalam bentuk fisik ya, barang, tempat tidur. Kemudian saat ini juga kita sedang mengembangkan ruang operasi dan ruang ICU ya. Jadi termasuk ICU, NICU dan PICU. Jadi ini memang suatu program kita dan juga sedang dibangun yang namanya ICU ya. Tentunya memang fisik kami sudah selesaikan, tetapi kami terkendala sekarang dalam hal medical equipment-nya. Ya, jadi misalnya di NICU itu kami terus masih membuka diri, misalnya memberikan proposal sampai ke Kementerian Kesehatan, kepada sahabat HKBP, supaya ini kan rumah sakit kita adalah mungkin yang bantu kita menyumbangkan, kita butuh misalnya di NICU itu kan tidak butuh fisiknya saja, kami butuh medical equipment-nya yang memang sangat, ini tantangan kami sangat sulit saat ini. Ada inkubator, ada CPAP, infant warmer, kemudian ada CPAP lagi yang kita butuhkan di rumah sakit, dan kami masih terus membuka diri, kami memberikan proposal, yaitu itu sedang kami upayakan kepada Amang Inang, saudara-saudara, seluruh jemaat yang memberi hati mungkin ke rumah sakit. Kami juga saat ini rumah sakit operasi mata juga sedang kita kembangkan ya. Jadi kita alat pako, kemudian ada tambahan-tambahan tempat tidur lagi yang harus kita siapkan. Jadi ini memang sedang pergumulan kita di rumah sakit saat ini, karena supaya program ini tetap jalan. Itu yang kami harapkan, bukan hanya fisik saja yang kami harapkan, segala masukan, arahan, kemudian mungkin usulan-usulan atau solusi-solusi yang memajukan rumah sakit HKBP ini, kami selalu siap diberikan perhatian, dan kami juga siap ditegur apabila kami dalam pelayanan kami juga ada yang kurang. Dan itu sekali lagi closing kami adalah kami seluruh staf rumah sakit, mewakili seluruh staf dan pegawai rumah sakit, kami tidak bisa sendiri. Kami butuh seluruh jemaat kita yang terus memberikan hatinya ke rumah sakit kita ini, karena ini adalah rumah sakit kita bersama. Kemajuan rumah sakit ini kami tidak bisa majukan sendiri, tetapi yang bisa memajukan ini bersama-sama adalah seluruh jemaat, seluruh ruasnya HKBP dimanapun berada, maupun di dalam maupun di luar negeri. Itu mungkin harapan-harapan kami di rumah sakit kita, supaya kami terus kita bersama-sama mengembangkan rumah sakit kita yang tercinta ini. Demikian, terima kasih. Tapi pada intinya kami akan terus mengucapkan terima kasih kepada yayasan dan seluruh amang ketua, seluruh pengurus yayasan yang terus mendukung program rumah sakit. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Opung Eporus yang terus memberikan atensi di rumah sakit. Bahkan kami Opung selalu menanyakan bagaimana perkembangan rumah sakit, tolong di-share apa yang baru. Beliau selalu memberikan atensi di rumah sakit ini. Beliau selalu tidak melupakan kita, bahkan men-share, mempromosikan rumah sakit kita ke seluruh jemaat yang ada di seluruh Indonesia. Itu ucapan kami yang sangat luar biasa buat Opung yang terus memperhatikan, yang tidak membiarkan kami sendiri di rumah sakit. Itu mungkin penutup dari kita. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Jen, pesan dan kesan kepada seluruh penonton.
Ya baik, terima kasih. Di sini kami hanya perlu untuk sampaikan harapan kami itu tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa kami juga meminta dukungan, memohon dukungan bagi masyarakat HKBP, tokoh-tokoh masyarakat HKBP agar tetap memberikan dukungan, bantuan ya. Kami tidak malu untuk menyatakan seperti itu bahwa kami memang perlu untuk didukung, diberikan bantuan. Karena Opung Eporus saja memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada kami. Opung Eporus juga tetap selalu mempromosikan Akper dengan terbukti Opung Eporus memberikan pada tahun ini kepada kami mahasiswa dari Mentawai untuk sekolah di Akper HKBP Baligi. Opung Eporus mendukung. Kenapa kita masyarakat HKBP juga, sedangkan Opung Eporus sebagai pembina mendukung kita. Ayo masyarakat HKBP, besar harapan kami supaya masyarakat HKBP mendorong anak-anaknya untuk bisa datang bersekolah di Akper HKBP Balige, karena fasilitas Akper HKBP Balige juga tidak kurang dengan fasilitas-fasilitas rumah sakit yang lain. Kita punya rumah sakit yang baik. Jadi itulah harapan kami, semoga Akper HKBP ini dengan dukungan masyarakat kami bisa didukung agar tetap Akper HKBP ini dapat berjalan dan dapat berkembang. Dan kami juga sampaikan di sini sebagai lembaga atau pribadi saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada Opung Eporus, pada yayasan yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan kepada kami dalam pelaksanaan tugas-tugas kami di Akper HKBP Baligi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sanko, Bapak Dr. Beni sama Ibu Jen, sudah banyak sekali yang kita ketahui tentang rumah sakit, tentang akademi perawat, bahkan tentang Yayasan Kesehatan HKBP itu sendiri. Juga para Bapak Ibu penonton yang ada di rumah, kita semua telah mengetahui bagaimana perkembangan, tantangan, dan harapan-harapan yang akan datang. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian senantiasa mendoakan para pihak yang melayani di sana, begitu pula untuk para ketua agar kiranya diberikan kekuatan dalam menaungi, membina, dan mengarahkan para anggota dan para semua yang bekerja sama atas kemajuan kesehatan HKBP itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu yang senantiasa setia dalam info-info HKBP. Kali ini kita sudah menutup segmen episode 23 tentang kesehatan HKBP. Terima kasih. Salam. Ora, Ora, shalom.